Oke, pada kesempatan kali ini saya akan share satu mitos tentang technical analysis juga. Ya, lebih tepatnya tentang indeks. Jadi biasanya banyak trader itu bilang sell in May and go away. Artinya biasanya mulai bulan Mei itu indeks atau bursa itu jelek. Nah, ini dicetuskan oleh ya trader-trader bule sana lah ya. Pertanyaannya, apakah di Indonesia seperti itu? Kita kan belum tahu ya, kita akan cek bersama-sama. Nah, untuk mengecek ini, ya, saya menggunakan suatu software, aplikasi sebenarnya, yang ini lebih diperuntukkan untuk Android sementara waktu ini, dan ini free ya, teman-teman bisa gunakan free. Namanya ini, ya, teman-teman klik saja di Google Play Store, Haki Saham IDX, ini namanya. Kemudian teman-teman install. Setelah teman-teman install, nanti teman-teman login menggunakan email, Gmail. Setelah teman-teman login menggunakan email, maka teman-teman sudah bisa menggunakan aplikasi ini. Jadi aplikasi ini untuk sementara waktu masih akan gratis. Jadi silakan teman-teman gunakan, dan sebenarnya ada banyak sekali fitur-fiturnya yang bisa digunakan, tetapi pada kesempatan kali ini kita akan gunakan fitur ini untuk melihat atau meninjau masalah mitos itu, sell in May and go away. Oke. Nah, untuk melihat itu, kita butuh atau untuk membuktikan apakah mitos itu benar atau tidak, kita butuh yang namanya aplikasi untuk melihat kinerja IHSG paling tidak selama 5 tahun ke belakang. Benar tidak sell in May and go away itu terbukti. Nah, saya tahu ada banyak sekali aplikasi bisa digunakan untuk itu, tetapi saya memilih untuk menggunakan ini karena ini free, pertama. Kedua, sangat mudah untuk digunakan, sangat user friendly tampilannya juga, dan kedepannya juga saya akan coba bahas beberapa macam indikator yang ada di sini karena ada banyak sekali ya. Tidak mungkin dibahas semua dalam suatu waktu secara bersamaan, tetapi mudah-mudahan saya akan bahas beberapa indikator yang cukup penting ke depannya nanti. Tetap stay tune di channel YouTube ini. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan bahas mengenai mitos sell in May and go away. Benar nggak? Untuk itu, kita akan masuk ke dalam aplikasi ini. Jadi setelah teman-teman masuk, kemudian teman-teman pilih bagian miscellaneous ya. Jadi ada banyak modul, tetapi pilih modul miscellaneous. Kemudian setelah masuk tampilannya akan seperti ini persis di HP teman-teman. Nah, setelah itu ya, setelah masuk ke bagian miscellaneous, maka yang selanjutnya kita lakukan adalah masuk ke seasonality. Ya, karena kita ingin melihat kinerja IHSG selama 5 tahun ke belakang. Ya. Maka saya akan ketik di sini, ya, di sini lihat di bagian ini. Saya akan ketik IHSG. Oke. Saya akan ketik IHSG di bagian itu. IHSG. Klik seasonality. Nah, maka akan keluar composite. Composite ini adalah IHSG. Nah, kalau teman-teman lihat kinerja IHSG selama 5 tahun ke belakang, tidak selalu di bulan Mei dia jelek. Betul kan? Tidak selalu. Dari 2016 sampai dengan 2020, memang ada 3 kali merah. Namun ada 2 kali hijau. Memang kalau kita lihat
dia hijau pun tipis. Seperti 2020 kemarin, Aprilnya 3,9, Juni 3,19, Mei 0,79. Tidak sebesar bulan-bulan sebelumnya dan sesudahnya. Bisa kita lihat juga di bulan Mei 2017 ketika dia hijau 0,9, Aprilnya 2,1, Juninya 1,6. Dia hijau tapi tidak sehijau bulan-bulan sebelum dan sesudahnya. Nah, kalau dia merah, ada satu bulan di mana di tahun 2019 ini dia merahnya cukup lumayan tebal. Satu lagi ini tipis, ini sangat tipis. Maka dari sini sebenarnya bisa disimpulkan. Satu, sell in May and go away itu tidak berlaku di IHSG. Tetapi kita perlu memperhatikan seperti ini. Ya. Kalau Aprilnya sudah hijau, nanti kita lihat ya, kalau April sudah hijau, apalagi tebal, maka kemungkinan bulan Mei itu biasanya kalau nggak hijaunya tipis, merah. Antara itu. Maka kita harus waspada. Ya. Itu rule nomor 1. Rule nomor 2, kalau Aprilnya merah dan tebal, mungkin Mei juga akan merah tapi tidak terlalu tebal. Ya. Tapi ini hanya berdasarkan data 5 tahun ke belakang. Nah, selain daripada bulan Mei, menurut saya dari data seasonality ini, selain bulan Mei yang perlu kita perhatikan di IHSG ternyata adalah bulan Februari. Ya. Bulan Februari, bulan Mei, dan bulan September dan November, salah ya, bulan September dan November adalah bulan-bulan yang cukup biasanya merah. Ya. Pas kita lagi di bulan Februari ini, maka kita harus waspada, hati-hati. Maka banyak trader profesional di IHSG akan lebih hati-hati di bulan Mei, Februari kalau mereka sudah tahu, karena mereka sudah paham ya ini seasonality-nya. Memang kadang-kadang IHSG itu di bulan Mei, Februari itu merah. Entah itu merah tipis atau merah tebal. Nah, kita nggak tahu. Tapi memang kebanyakan merah, tetapi tidak selalu. Nah, selain Februari adalah Mei, September, dan November. Ya. Jadi dari seasonality ini cukup membantu kita untuk melihat kira-kira IHSG seperti apa. Kalau ada yang bilang, apa sih gunanya lihat IHSG? Saya kan trading saham individual. Oke, memang kita nggak jual beli IHSG. Tidak seperti di luar negeri kita bisa jual beli indeksnya. Tetapi kalau IHSG merah, seperti kemarin ini, merah berturut-turut, maka saham apapun, sebagian besar ya, saya tidak bilang semuanya, tetapi sebagian besar saham akan ikut turun, terbawa arus. Jadi kalau in case misalnya bulan Februari atau bulan Mei itu IHSG-nya merah dan cukup dalam, maka sebenarnya sebagai trader itu kita bisa menahan diri untuk tidak, strateginya adalah kita bisa menahan diri untuk tidak membeli terlalu banyak, tetapi begitu sudah koreksi cukup dalam baru kita beli. Nah, ini harus melihat kepada chart-nya lagi ya. Tidak serta-merta hanya melihat dari sini, tetapi seasonality chart ini memberikan semacam guidance atau reference buat kita. Bagaimana kita harus bersikap sebagai seorang trader. Ya, jadi ini jadi pertimbangan, terutama dalam hal menempatkan sizing atau berapa banyak lot yang dibeli, atau kalau saya sebut namanya risk per trade ya. Bagaimana seberapa banyak kerugian yang mau kita tanggung dalam setiap trading. Kalau saya ketika IHSG atau seasonality chart menunjukkan secara histori kurang bagus, maka saya akan kecilkan risk per trade saya. Kerugian saya misalnya biasanya per trade saya rela rugi 1 juta, sekarang per trade saya relanya rugi cuma 300.000. Kenapa?
Karena saya tahu kalau saya rugi, ruginya bisa diperkecil. Karena bulan itu adalah bulan di mana banyak saham-saham turun dan mengalami koreksi. Oke? Jadi kita sudah bahas mengenai seasonality. Sell in May and go away tidak sepenuhnya berlaku di IHSG, tetapi ada bulan-bulan yang perlu kita perhatikan di IHSG yang merah, yaitu Februari, Mei, September, dan November. Ya. Tetapi yang jadi sorotan sebenarnya adalah Februari dan Mei dan September. Itu cukup signifikan memang. Oke, sampai di sini dulu pembahasan mengenai Tell Me, Technical Analysis Mitos. Kita akan ketemu lagi di pembahasan mengenai mitos-mitos yang lainnya. Jangan lupa subscribe channel ini supaya kita bisa terus berkarya, mencerdaskan trader Indonesia, dan kita juga punya grup technical analysis bagi teman-teman yang mau join. Silakan, namanya grupnya Beta. Linknya akan diberikan di deskripsi daripada video ini. Oke, cukup sekian. Sampai ketemu di pembahasan Tell Me berikutnya. Bye.